Ketika Isra Mi'raj, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW pertama kali berapa salat? 50 kan? Berarti kurang lebih setiap 24 menit salat. Bangun, masuk kamar mandi, azan. Keluar dari kamar mandi, wudu dan pakai baju, azan lagi. Keluar rumah menuju masjid, azan lagi. Ada urusan mau cari nafkah, azan. Artinya apa? Setiap kesempatan kita mau kerjakan urusan kita pun tidak sempat. Syukurlah Nabi Musa bisa menahan Nabi Muhammad, mempertahankan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika turun Isra Mi'raj, turun di langit yang ke-6. Di langit yang ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa berkata, sudah berapa? Apa yang diberi oleh Allah? Kata Nabi Musa, Allah berintahkan kepadaku dan umatku 50 kali salat. Kaget Nabi Musa, kebanyakan. Naik kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, minta sama Allah kuranin, umatku tidak bakal mampu. Allah kurani, disebutkan riwayat kurani 10, ada riwayat kurani 5. Turun lagi, ditahan lagi sama Nabi Musa. Sudah dikurani? Sudah dikurani 10. Berarti berapa? 40. Naik, umatmu tidak bakal bisa. Naik lagi Nabi Muhammad, naik turun antara Allah dan Nabi Musa sampai jadi 5. Ketika Nabi Muhammad turun, ditahan oleh Nabi Musa lagi. Sudah berapa? Kata Nabi Muhammad, sudah 5. Kata Nabi Musa, naik, umatmu dah bakal bisa. Betul kata Nabi Musa, 5 aja dah beres. Betul tak? 5 aja dah beres. Ada orang hanya seumur hidupnya salat Jumat, tidak pernah salat 5 waktu. Dia kira salat Jumat bakal diterima. Sia-sia. Tidak bisa diterima Jumatnya kalau 5 waktu tidak ada. Apalagi haji. Haji setiap tahun, umrah setiap bulan, zakat dari harta yang banyak, bersedekah setiap hari, silaturahim. Semua amalannya sia-sia, tergantung salat. Kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawmal qiyamah as-salah. Pertama yang dihisab oleh Allah adalah salat. Kalau salatnya lancar, baru dihisab yang lain. Kalau salat tidak ada, Allah tidak bakal hisab yang lain, langsung dibuang ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya salat itu tiang agama. Bahkan salat itu termasuk tali hubungan kita sama Allah. Kalau terputus tali itu, tidak ada ibadah yang bisa sambung lagi. Salat adalah batas antara iman sama kafir. Posisinya di perbatasan. Tinggal kita amalkan, berarti kita di golongan orang beriman. Kalau tidak mengamalkan, berarti kita milih menjadi orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Salat itu bukan amalan yang main-main. Dan ibadah salat satu-satunya amalan yang tidak bisa mewakili orang lain. Sedekah boleh mewakili orang lain? Boleh. Titip kepada masjid, ini sedekah buat anak yatim. Nanti urus masjid yang sampaikan kepada anak yatim. Ada umrah badal? Ada. Ada haji badal? Ada. Ada salat badal? Tidak ada. Tidak ada salat badal. Kita harus salat. Dah bisa berdiri, duduk. Dah bisa duduk, berbaring. Dah bisa wudu, tayammum. Tidak ada alasan, tinggal salat. Tidak uzur. Apapun uzurnya, tetap laksanakan sesuai keadaan yang menentukan. Kapan boleh tinggalkan salat? Kalau terjadi 3 hal. Kalau sudah ada 3 hal ini, baru boleh tidak salat. Pertama, sudah mati. Ya, kalau sudah mati, sudah tidak salat lagi. Yang kedua, kalau dia murtad, tinggalkan Islam, sudah tidak ada wajib salat.
karena dia sudah murtad. Yang ketiga, apa ini? Sudah faham? Ha? Berarti yang tidak salat dan dia merasa diri belum murtad, masih dia Islam, doakan semoga dia cepat sembuh. Kenapa? Karena dia lagi salat itu termasuk rukun, bukan hanya sebatas wajib. Apapun alasan yang tidak bisa ditinggal, biarpun dalam kondisi perang, ada kata salat khauf. Ada orang datang kepada seorang Habib, Habib, saya jujur saja malas salat, boleh enggak Habib mewakili saya salat? Kata Habib, kalau mewakili kamu salat tidak bisa, kalau mau saya salati saya bisa. Sedih kalau saya lihat ada orang muslim tidak salat. Pernah saya undang guru saya dari Madinah menjuri kunci makam Rasulullah. Beliau menjaga makam Rasulullah hampir 78 tahun. Dari usia masih sangat muda. Beliau meninggal dunia sudah di usia 96. Masih sangat sehat. Di usia 90 saya bawa ke Indonesia. Sampai 2 kali saya bawa ke Indonesia. Di salah satu acara tabligh akbar ada pertanyaan dari jamaah. Bertanyaannya apa? Gimana hukumnya orang muslim tidak salat? Saya tanya sama guru saya bagi bahasa Arab. Guru saya malah tanya balik, iman ada orang muslim tidak salat? Dia kayaknya kaget. Bertanya, saya jawab, mohon maaf guru, banyak. Ada banyak di Indonesia lagi. Langsung guru saya sambil menitiskan air mata. Nampaknya baru pertama kali dengar pertanyaan seperti ini. Kata beliau, kalau ada orang muslim tidak salat sama sekali. Dia tahu salat itu wajib tapi tidak mau salat sama sekali. Kata guru saya, kalau dia mati tidak boleh dimandikan, tidak boleh disalati, dan tidak boleh dikuburkan di kuburan orang Islam. Buang di tempat sampah. Ngeri ya? Jadi orang yang suka datang ke masjid sebelum terpaksa masuk masjid. Faham gak terpaksa masuk masjid? Waktu jenazah tak berani tolak. Mau dah mau harus masuk masjid. Makanya jemaah sekalian, tolong salat itu harus diutamakan. Karena masalahnya kita bukan di area sunnah yang masih bisa kita tinggal, ini soal batas iman kufur. Sampai kata guru saya, kalau ingin tahu dirinya orang mukmin atau munafik, lihat salat subuh. Apakah kamu jaga salat subuh atau tidak? Kalau menjaga salat subuh tepat waktu, berarti alhamdulillah aman dari kemunafikan. Kalau subuh itu tidak terhitung dalam agenda dan selalu bangun kesiangan, muhasabah diri. Jangan-jangan kita jadi orang munafik. Dan kita tahu orang munafik tempatnya di mana? Di neraka. Di tempat yang paling bawah. Bahkan orang munafik menjadi bahan neraka jahanam. Bahan untuk menyalakan neraka jahanam adalah orang munafik.